Inilah awal dari komik Cross. Cerita ini dibuka dengan seorang pria mendatangi restoran ketika malam, membawa benda yang mirip seperti tulang belakang manusia. Di dalam, stand MC kita terlihat sedang menikmati kopinya sampai pria tadi datang dan menaruh tulangnya di meja. Jim, pemilik restorannya, menyuruh pria itu segera membenahi barangnya karena hari ini bukanlah Halloween dan baunya menyengat. Pria itu hanya tersenyum melihat Jim sampai akhirnya dia tiba-tiba menyerang, menggigit hidung Jim sampai robek yang membuat Cindy rekannya langsung menghantam pria itu dengan cangkir kopi. Setelahnya keadaan perlahan-lahan kacau, mobil polisi tiba-tiba menghantam gedung, meledak, tapi tahanan di dalam dengan ruam salib di wajahnya malah menahan polisinya agar mati bersama. Orang dengan ruam salib yang sama juga terlihat akan menjatuhkan pesawat dan cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul merusak mata Kelly yang melihat langsung ke arahnya dan di kejauhan fasilitas nuklir meledak. 10 bulan kemudian, Stan dengan Cindy terlihat mengintai sebuah kota berharap bersih dari yang terinfeksi atau disebut Cross karena suplai mereka menipis. Tapi sayangnya, kota itu dikuasai oleh para Cross yang membuat Stan dan Cindy memutuskan kembali. Grup mereka berisikan 13 orang yang sama-sama ingin bertahan dan pindah dari satu tempat ke tempat lainnya menghindari para Cross. Saat mereka kembali, Joel yang percaya garam adalah kelemahan dari para Cross karena melihat ada yang mati karena garam, mulai ngoceh-ngoceh lagi dan orang-orang di sana sebenarnya sudah muak, tapi Joel bersikukuh. Flashback di hari pertama, setelah meledaknya fasilitas nuklir, Stan kabur dengan Thomas dan Kelly yang masih kesakitan dan tidak bisa melihat. Mereka sempat diserang oleh satu Cross sampai Cindy dengan mobilnya menabrak Cross itu dan meminta mereka untuk naik. Cindy memiliki anak bernama Patrick dan karena punya pengalaman buruk dengan suaminya, Cindy dapat dengan cepat memahami situasi dan tidak ragu menabrak para Cross. Mereka berhenti di dekat pusat perbelanjaan di mana Cindy memutuskan meninggalkan mobilnya karena tidak ingin mengambil resiko. Cindy juga memperingatkan yang lain untuk menjaga ucapan mereka di dekat Patrick dan ketika mereka lagi memikirkan apa rencana selanjutnya, puluhan orang terjatuh dari langit. Di masa sekarang, karena satu grup orang terlihat mendekat, grup mereka memutuskan pergi, tapi sayangnya Amy, istri dari Joel terkilir yang membuatnya meminta Joel menembaknya dan pergi membawa anaknya, tapi Joel yang tidak sanggup melakukan itu menggunakan garamnya untuk membuat lingkaran dan ketika para Cross datang, brutality terjadi. Grup mereka di depan terus maju tanpa melihat belakang dan beristirahat di sebuah rumah serta bertemu Randall, salah satu survivor dari New York. Randall memberitahu kalau New York dan Texas kacau dan dia berencana pergi ke Alaska karena populasinya sedikit, jadi pasti lebih sedikit Cross di sana. Dia juga akan menghindari Kanada karena di perbatasan tentara Kanada tidak berhasil menghadang para Cross. Jadi bayangkan apa yang bisa mereka lakukan dengan tank-tank di sana. Stan pun bertanya apakah para Cross bisa mengendarai tank karena meski mereka punya akses ke pesawat, mereka tidak menggunakannya untuk berburu, malah bersenang-senang dengan menabrakannya. Cindy juga masih tidak tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan kalau tidak membunuh orang normal, tapi Randall berkata dia tahu, dia sempat melihatnya di mana para Cross akan menyerang salah satu dari mereka dan alih-alih kesakitan, korbannya malah tertawa. Randall merasa kalau para Cross seperti memiliki begitu banyak kejahatan di diri mereka yang harus dilampiaskan. Tak lama kemudian, Cindy menyuruh semuanya segera bergerak karena Geoff yang berjaga malah mengubur satu mayat karena merasa kasihan. Perubahan itu pasti akan membuat para Cross sadar ada orang di sekitar, jadi mereka harus pergi. Sialnya ketakutan mereka terjadi, Randall terkena tembak di pundak, tapi untungnya mereka berhasil kabur ke hutan. Mereka pun segera merawat luka Randall, sementara Geoff terlihat merasa bersalah di luar. Mereka pun memutuskan menetap sebentar sampai keadaan aman dengan Stan dan Cindy pergi mengintai.
Di rumah tadi, mereka melihat para Cross lagi bermain The Biscuit Game, di mana mereka akan mengumpulkan air ngawinya di atas biskuit dan yang terakhir keluar harus memakannya. Tapi saat diperhatikan, tidak ada biskuit di sana dan yang ada hanyalah peluru. Sadar apa maksudnya ini, Cindy dan Stan segera lari ke kemah. Sementara di kemah, Randall terbangun dalam keadaan terinfeksi dengan ruam salib besar di wajahnya. Dia berusaha menyerang Kelly yang membuat Kelly kabur sekuat tenaga dan untungnya Cindy datang tepat waktu dan segera menembaknya. Melihat ketakutannya terbukti, Stan bingung apakah para Cross mulai semakin pintar, tapi Cindy merasa kalau mereka hanya jahat. Mereka pun pergi karena Cross pasti mendengar tembakan tadi dan memutuskan untuk pergi ke Alaska. Setelahnya mereka terjebak di tengah kota dengan Cross terlihat memburu sesuatu, tapi untungnya para Cross menjauh. Saat mereka menyisiri gedung, Scott melihat kaleng makanan yang membuatnya segera mengambilnya, tapi ternyata itu jebakan. Scott terkena jebakan beruang dan sebuah panah juga menembus lehernya yang ditembakkan oleh wanita di atas gedung yang membuat grup Cindy langsung menembaki wanita itu. Tapi saat wanitanya terjatuh, sekelompok bocil keluar menyuruh mereka pergi dan ternyata wanitanya bukanlah Cross, melainkan orang biasa yang hanya ingin menghentikan Scott berteriak. Wanita itu bernama Anne, guru dari bocil-bocilnya, dan karena Anne masih hidup, mereka pun pergi ke markasnya untuk merawatnya. Kembali ke awal wabah, setelah memutuskan berjalan, grup Cindy beruntung mereka meninggalkan mobilnya karena jalanan sangat keos. Mereka juga bertemu survivor lain yang dikumpulkan seorang polisi dengan seorang Cross terkurung di belakang mobilnya. Disinilah mereka bertemu dengan Geoff dan keluarga Joel, dan karena polisinya percaya Cross itu tahu soal istrinya, padahal Cross itu hanya menebak, dia berencana menginterogasinya, tapi Crossnya meludahi mata polisi itu yang pada akhirnya menginfeksinya. Cindy dengan cepat menembaknya, melarang siapapun menyentuh darahnya, dan mengambil alih kepemimpinan. Di masa sekarang, ketika hari mulai gelap, grup Cindy mendiskusikan apa yang akan mereka lakukan pada bocil-bocil itu, dengan Cindy merasa mereka harus melakukan itu. Geoff dan Kelly setuju karena merasa itu pilihan terbaik, apalagi dunia sudah berubah dan merasa itu keputusan terbaik. Cindy pun menyuruh yang lain keluar, tapi Stan memutuskan membantu dan mereka berdua menembak mati Anne dan semua bocil di sana. Paginya mereka menemukan satu grup Cross yang dipimpin kuda ayam. Cross berbadan besar yang membawa roket kuda, dan yang aneh dari grup ini, alih-alih memperjaket korbannya, mereka melemparnya ke dalam kontainer dan membuat battle royale. Stan tidak suka melihat mereka begitu terorganisir, tapi grupnya harus melewati kelompok itu untuk sampai ke jembatan dan ke kota selanjutnya. Sialnya, jembatan itu juga dijaga oleh Cross yang disebut Face, dengan Face membawa Stam, Cross cacat yang bertugas sebagai pemberi sinyal. Karena ini mereka memutuskan menunggu sampai malam, di mana jembatan yang akan mereka lalui telah hancur dan hanya dihubungkan oleh satu buah baja. Sebagian besar berhasil melewatinya dengan mudah, tapi saat waktunya Kelly, karena dia buta, langkahnya lebih lambat dan sialnya Stam melihat mereka. Karena ini para Cross berlari ke arah mereka, dan saat giliran Sheena, bajanya jatuh dan tidak ingin menjadi korban, Sheena memutuskan Bun-Bun di sana. Yang lain pun segera kabur dengan kuda ayam berjanji akan menangkap mereka. Musim dingin pun tiba, di mana grup Cindy memutuskan melewati gunung dan memanfaatkan musim dingin ini. Kitrik, salah satu anggota mereka, semakin hari makin tidak memiliki gairah hidup yang membuat Stan agak khawatir, apalagi Geoff juga flu. Di sana, Stan merasa aneh karena sampai saat ini dunia belum hancur karena nuklir, karena para Cross pasti senang ketika mereka meledakkan dunia dengan itu. Cindy hanya berkata kalau pemerintah pasti melakukan sesuatu karena meledakkan nuklir tidak sesimpel memukul palu.
Setelahnya mereka berteduh di sebuah bis selagi badai berlangsung dan di situ Stan agak menggoda Cindy yang selalu dingin ke semua orang dan berkata kalau dia bukanlah karakter film, bahkan Stan akan berusaha membuatnya tersenyum. Ketika badainya usai, grup Cindy melanjutkan perjalanan. Mereka menemukan survivor lain bernama Brad yang sifatnya lebih ngeselin dari Joel, tapi karena Brad punya supply, mereka setuju dia bergabung. Karena ada sekelompok cross, grup mereka terpaksa bersembunyi, di mana para cross itu nampaknya memburu seseorang yang ternyata cross lain. Setelah buruannya terbunuh dan mereka semua pergi, grup Cindy melanjutkan perjalanan dan Kittrick serta Geoff berhasil bertahan di pegunungan meski Kittrick masih murung seperti sebelumnya. Ketika wabahnya pertama kali menyebar, Kittrick sebenarnya lagi liburan bareng keluarganya sampai para cross membunuh mereka tepat di depan matanya. Sejak saat itu dia pun tidak punya gairah hidup dan karena itulah Kittrick murung tiap waktu. Saat malam, grup Cindy mendiskusikan jalur mana yang akan mereka lewati kali ini karena saran Randall yang menggunakan kapal tidak lagi relevan. Geoff menanyai bagaimana kalau gurun karena di sana banyak tempat terbuka, jadi mereka bisa melihat orang dari kejauhan dan karena Cross tidak memikirkan diri sendiri, gurun bisa menjadi jebakan bagi mereka. Brad protes karena ini sama saja bun-bun, tidak ada apa-apa di gurun selain pasir, dan perdebatan terjadi antara Brad dengan Stan sampai akhirnya Cindy menghentikan mereka. Cindy merasa kunci melewati gurun adalah air dan masalahnya apakah mereka punya cukup air. Perdebatan lagi-lagi terjadi yang membuat Cindy terpaksa memisahkan Stan dari Brad. Stan menggantikan Thomas berjaga dan di luar seekor anjing liar tiba-tiba mendatanginya yang meski dia suruh pergi, anjing itu malah mendekat dan Stan terpaksa mengadopsinya. Cindy pun memperingatkan anjing itu akan memakan jatah makanannya dan Stan pun mengerti. Saat istirahat, karena merasa nyaman dengan grup ini, Geoff memutuskan memberitahu rahasianya di mana dia sebenarnya adalah psikopat yang memancing anak muda datang ke rumahnya dan menyiksa mereka sampai mati. Mendengar ini yang lain pun terkejut sekaligus takut, mereka bingung apa yang harus mereka lakukan dan saat pagi, Kittrick pergi patroli bareng Geoff dan kembali sendirian. Mereka pun pada akhirnya sampai di Gurun Nevada, di mana grup kuda ayam terlihat juga bergerak ke sana, yang membuat Stan bingung apakah grup itu melacak mereka. Karena ini, Cindy pun meminta yang lain segera bergerak, serta memberitahu kalau grup kuda ayam sepertinya mengincar mereka. Kali ini mereka memutuskan mengikuti jalan karena aspal akan lebih sulit dilacak daripada pasir dan malamnya Cindy memastikan apakah benar grup kuda ayam melacak mereka dan ternyata benar karena grup itu berhenti di pom yang sama seperti mereka. Di sana mereka terlihat bermain lempar orang ke api dan saat main, Stam menyadari mereka dari kejauhan yang membuat para cross langsung ngibrit ke arah grup Cindy. Menyadari itu, grup Cindy terus bergerak dan Brad merasa apakah Stam punya kekuatan untuk bisa melacak dari kejauhan, apalagi kuda ayam sepertinya punya kemampuan menyimpan dendam. Cindy ragu akan itu, dia merasa salah satu anggota kuda ayam mantan polisi yang punya kemampuan melacak orang. Tak lama kemudian mereka sampai di sungai untuk mengisi ulang air mereka, tapi sialnya grup kuda ayam berhasil menemukan mereka. Kittrick terkena tembak dan Patrick hanyut. Cindy terpaksa meninggalkannya untuk memukul mundur para cross dan setelahnya mereka berusaha mencari Patrick selagi mengobati luka Kittrick. Tiba-tiba, dari walkie-talkie Thomas, kuda ayam menghubungi mereka, melewati walkie-talkie Brad yang tertinggal untuk memberitahu kalau mereka berhasil menangkap Patrick, memperjaketnya, dan akan membunuhnya. Kittrick menantang kuda ayam untuk membuktikan keberadaan Patrick, tapi kuda ayam malah berkata kalau dia telah membunuhnya. Tak lama kemudian, Brad melihat Patrick lagi dikejar-kejar yang membuat mereka segera pergi ke sana, membunuh para cross yang mengejar, tapi saat Cindy mendatangi Patrick, sayangnya Patrick telah terinfeksi. Tanpa pikir panjang, Cindy langsung menembaknya dan kuda ayam terdengar menertawakan mereka di walkie-talkie.
Sejak saat itu, Cindy berubah, dia makin dingin dari sebelumnya, agak menjauh dari grup, dan kejadian tadi juga membuat Brad menyadari kalau grup kuda ayam bisa dianggap sangat pintar karena butuh orang cerdas untuk menciptakan rencana tadi. Karena badai, mereka pun singgah di bangkai pesawat, dan Stan kembali berselisih dengan Brad setelah Brad menganggap kalau Stan berpura-pura sedih untuk Cindy. Kittrick menyuruh mereka berhenti karena launcher di senjata Brad terisi dan itu bisa membunuh mereka. Setelahnya keadaan kembali tenang, apalagi setelah Stan menemukan jurnal dari tentara yang mati di pesawatnya yang bertuliskan kalau dia adalah Kapten Michael, tentara Amerika yang ditugaskan bareng regunya untuk mengawal sekelompok saintis nuklir mematikan beberapa fasilitas nuklir di Amerika agar tidak bisa digunakan oleh siapapun. Dan setelah semua fasilitasnya dimatikan, tugas terakhir mereka adalah membunuh para saintisnya agar mereka tidak menjadi ancaman saat menjadi Cross. Tapi sayangnya, saat mereka kembali, pesawat mereka terkena badai dan mendarat dengan tidak mulus. Kedua kaki Michael patah yang membuatnya meminta seluruh rekannya pergi meninggalkannya dan dengan berat hati mereka melakukannya. Michael tahu tidak akan ada yang kembali untuknya karena semuanya sudah sangat kacau, bahkan pesawat presiden dilaporkan hancur tak lama setelah wabahnya muncul. Fort Bragg juga dikabarkan telah jebol, yang berarti keluarganya telah tewas, jadi ini bukanlah hal yang berat. Dan karena itulah, dia hanya berharap kalau dia telah menjadi prajurit yang baik, sekaligus suami dan ayah yang baik. Setelah badainya usai, mereka melanjutkan perjalanan dengan Cindy masih agak menjauh dan ketika beristirahat, Stan dan Brad lagi-lagi berselisih setelah Brad menendang anjing Stan karena anjingnya kelaparan. Stan sudah beberapa kali memperingatkan Brad untuk jangan menendang anjingnya, tapi Brad malah mengacungkan jarinya dan pada akhirnya Stan pun menembak mati Brad. Tidak ada yang bereaksi apa-apa kecuali Kelly yang terkejut dan ditenangkan oleh Thomas. Setelahnya, Stan memutuskan berbicara pada Cindy kalau Cindy harus kembali untuk mengubur Patrick karena dia rasa Cindy membutuhkan itu, apalagi setelah dirinya membaca jurnal Michael yang berisikan bagaimana Michael berjuang mempertahankan siapa dirinya meski telah melakukan hal-hal keji dan kondisi mereka mirip seperti Michael setelah hal-hal keji yang mereka lakukan pada anak kecil itu, terutama dirinya yang menembak mati Brad setelah menendang anjingnya. Stan merasa mereka perlahan-lahan kehilangan kemanusiaan mereka kehilangan rasa bersalah dan penyesalan yang merupakan pembeda mereka dari para Cross. Stan berkata kalau dia bisa mengurus dirinya sendiri, tapi untuk Cindy, dia merasa mengubur Patrick bisa mengembalikan gairah hidupnya yang akhir-akhir ini mulai hilang dan dia tidak ingin melihat itu. Setelah memikirkan sejenak, Cindy memutuskan setuju. Stan memberikan lokasi pada Thomas di mana mereka mungkin akan bertemu dan kalaupun tidak, dia ingin Thomas pergi ke arah utara. Stan pun mengucapkan selamat tinggal pada Thomas, Kelly, dan Kittrick sebelum pergi menemani Cindy. Setelah sampai di tempat kematian Patrick, Stan membiarkan Cindy berkabung dan setelahnya Cindy mengungkapkan pada Stan soal dirinya, soal dia yang dilatih menembak oleh kakeknya, soal dia yang menikahi bajigur abusive, soal dia yang terus berpindah bareng Patrick untuk menghindarinya, dan Cindy mengungkapkan itu agar tidak ada lagi rahasia di antara mereka. Setelahnya mereka singgah di sebuah gereja dengan Stan menanyai bagaimana keadaannya dan Cindy mengakui kalau ini agak melegakan. Tapi kematian Patrick juga membuatnya merasa telah dicurangi karena semua hal yang telah dia lakukan untuk menjaganya berakhir sia-sia. Cindy juga agak merenung soal aksi mereka yang membunuh bocil-bocil itu karena meski terasa benar, apakah itu cukup benar sampai mereka harus membunuhnya. Stan merasa kalau segala sesuatu yang telah mereka lakukan selalu dilakukan untuk satu sama lain dan meski beberapa dari mereka telah terbunuh, tapi itu bukan berarti apa yang mereka lakukan sia-sia.
Sebulan pun berlalu sejak kelompok Cindy berpisah, dan di sisi lain, Kittrick memberitahu Thomas kalau grup kuda ayam di belakang mereka. Dia melihat para Cross bersembunyi dan berusaha mendekat, jadi dia ingin mereka berjalan seolah-olah tidak ada apa-apa dan mulai berlari ketika baku tembak terjadi. Thomas pun menanyai bagaimana dengannya, dan Kittrick berkata kalau dia sudah tidak ingin hidup lagi. Tak lama kemudian baku tembak pun terjadi. Face menyergap dan memotong tangan Kittrick serta berniat memperjaketnya, tapi kuda ayam langsung menghentikannya, menyuruhnya membunuhnya karena mereka harus mengejar yang lain. Tapi karena Face menentang, kuda ayam menghajarnya serta mengambil Stam. Baku tembak mereka didengar oleh Cindy dan Stan yang membuat mereka segera ke sana, sementara Thomas dan Kelly berusaha kabur dari kejaran grup kuda ayam, tapi sialnya kuda ayam menyergap mereka. Dia berusaha menyiksa Kelly dengan roket kudanya sambil menanyai di mana Stan dan Cindy, sampai Thomas menyerang dengan menggigit lehernya yang akhirnya menewaskan kuda ayam. Kelly yang menemukan pistol diarahkan oleh Thomas untuk membunuh Stam, dan karena para Cross mulai berdatangan, Kelly meminta Thomas menembaknya dan kabur, tapi Thomas yang mulai terinfeksi karena darah kuda ayam di mulutnya memilih membawa Kelly untuk bun-bun dengan lompat ke tebing. Stan dan Cindy hanya bisa melihat dari kejauhan, tapi ketika Stan menyarankan mereka memutar, Cindy berkata mereka harus menyingkirkan Cross itu dan melihat tidak ada Cross lain yang datang. Meski baku tembak terjadi, berarti di sekitar sini steril dan dia tidak ingin apa yang diajarkan kuda ayam menyebar ke Cross lain. Stan memperingatkan kalau itu berbahaya, tapi Cindy merasa mereka bisa melakukannya, apalagi Stam telah mati. Setelahnya mereka menunggu di padang rumput di jalur dari para Cross yang kali ini dipimpin oleh Face setelah kematian kuda ayam. Cindy meminta Stan menghandle Face lebih dulu, dan setelahnya penyerangan dilakukan. Satu persatu Cross dibunuh, dengan Stan merasa kalau Cross adalah representasi dari aspek terburuk manusia. Mereka adalah perwujudan dari para psikopat, sadistik, pemerjaket, peod, teroris, dan segala hal buruk yang terpaksa dilakukan manusia untuk bertahan di dunia yang kejam ini, yang pada akhirnya meninggalkan bekas di jiwa mereka. Dan setelah membunuh semua Cross itu, Stan, Cindy, dan anjingnya melanjutkan perjalanan ke Alaska, menantikan apa yang menunggu mereka di sana, dan pada akhirnya Stan berhasil membuat Cindy tersenyum dan mereka bergandengan pergi ke sana.